Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari akuntansi perusahaan dagang, yaitu bagaimana sistem persediaan periodik. Sebelumnya, kalian sebagai mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami bagaimana proses pencatatan akuntansi pada perusahaan dagang, khususnya sistem persediaan periodik. Untuk petunjuk belajarnya, kalian mahasiswa bisa mengakses bahan ajar dengan media PowerPoint dan video melalui OLU atau Online Learning UHAMKA. Kemudian mahasiswa juga perlu menyimak dengan seksama materi yang disampaikan. Kemudian juga mahasiswa mengerjakan latihan soal yang telah diberikan melalui online learning UHAMKA. Seperti yang kita tahu, pertemuan sebelumnya itu sudah diajarkan mengenai sistem persediaan perpetual. Karena nggak semua perusahaan itu besar, ada perusahaan kecil, misalnya toko perangkat keras lokal, itu masih menggunakan sistem akuntansi manual. Karena sistem persediaan perpetual manual itu sangat memakan waktu dan juga biaya, apabila dilakukan maka sistem persediaan periodik ini bisa menjadi solusi bagi perusahaan kecil. Apa itu sistem persediaan periodik? Jadi, sistem persediaan periodik ini pembeliannya itu dicatat sesuai dengan jumlah invoice. Kemudian, apabila invoice dibayar dalam periode diskon, maka diskon tersebut dicatat dalam akun terpisah yang disebut dengan diskon pembelian. Kemudian ada namanya retur pembelian dicatat dalam akun terpisah yang disebut dengan retur dan potongan pembelian. Dalam sistem persediaan periodik, pembelian persediaan tidak dapat kita catat menggunakan akun persediaan, melainkan dicatat menggunakan akun pembelian, kemudian juga diskon pembelian, serta retur dan potongan pembelian. Pada akhir periode nanti akan dilakukan perhitungan fisik persediaan dan hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan yang akan saya jelaskan selanjutnya. Kemudian ini merupakan dari kode akun untuk sistem persediaan periodik. Jadi kita lihat di sini ada purchase atau pembelian, kemudian di sini ada retur dan juga potongan pembelian, di sini ada diskon pembelian dan juga ada ongkos kirim. Nah, atau beban angkut penjualan. Selanjutnya pembelian. Jadi pembelian ini dicatat pada akun pembelian, bukan di akun persediaan barang dagang. Kemudian diskon pembelian ini dicatat dalam akun diskon pembelian yang terpisah. Retur dan potongan pembelian ini dicatat dengan cara yang sama seperti diskon pembelian. Serta beban angkut pembelian ini, jadi ketika barang dagang dibeli dengan FOB shipping point, maka pembeli membayar ongkos angkut. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Tanggal 5 Juni membeli barang secara kredit yaitu sebesar senilai 30 juta. Termsnya yaitu 210 N 30. Maka jurnal yaitu purchase sebesar 30 juta dan juga utang usaha sebesar 30 juta. Kenapa utang usaha? Karena kita tadi membelinya secara kredit ya. Kemudian tanggal 8 Juni mengembalikan barang atau retur barang ya, dibeli dengan kredit juga yang udah kita beli tadi tanggal 5.
Jadi kita pengen meretur barang yang udah kita beli di tanggal 5 senilai 500 ribu. Jadi untuk jurnalnya yaitu utang usaha pada retur dan potongan pembelian sebesar 500.000. Karena kita meretur ya, berarti otomatis utang kita berkurang. Makanya utang usahanya di sebelah kredit. Selanjutnya tanggal 15 Juni membayar pembelian tanggal 5 Juni. Jadi ini membayar transaksi tanggal 5 dikurangi dengan retur yang 500 yang ini pada tanggal 8 Juni dan diskon, ada diskonnya di sini yaitu 590. Kita dapatkan dari tadi kita beli 30 juta. 30 juta kita kurangi dengan retur sebesar 500.000. Kita kalikan dengan diskon yang ini ya. 2%. Sehingga jurnalnya yaitu utang usaha 29.500.000, kas yaitu 28.910.000 dan juga diskon pembelian sebesar 590.000. Di sini kenapa dia mendapatkan diskon? Karena dia beli tanggal 5 dan dia membayar tanggal 15. Jadi dia masuk periode ini nih. Periode diskon. Karena kalau misalnya dia bayar dalam 10 hari, dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Kemudian tanggal 18 Juni menjual barang secara kredit senilai 12,5 juta dengan syarat 1/10N30. Di sini beban pokok penjualannya sebesar 9 juta. Maka jurnalnya yaitu piutang usaha, jadi 12,5 juta kita kurangi buka kurung 12,5 juta kita kalikan dengan 1%. Hasilnya 12.375.000. Nah, di sini penjualannya sebesar 12.375.000. Kemudian tanggal 22 Juni ini membeli barang senilai 15.000 dengan syarat FOB titik pengiriman 215N30 dengan ongkos kirim dibayar di muka sebesar 750 yang ditambahkan dalam nilai faktur. Maka jurnalnya yaitu pembelian 15 juta. Di sini ya 15 juta, kemudian ada ongkos kirimnya sebesar 750.000. Maka account payable atau utang usahanya yaitu sebesar 15.750.000. Kemudian tanggal 28 Juni menerima pembayaran atas penjualan secara kredit tanggal 18 Juni. Jadi tanggal 18 Juni tadi kita berhasil menjual dan kita menerima pembayaran. Maka jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha sebesar ini 12.375.000. Kemudian untuk tanggal 29 Juni menerima 19.600.000 dari penjualan tunai. Beban pokok penjualannya yaitu 13.800.000. Nah, yang perlu kita catat yaitu kas sebesar 19.600.000 dan sales 19.600.000. Yang membedakan periodik dan perpetual, kalau misalnya di perpetual kalian perlu mencatat beban pokok penjualan. Namun kalau misalnya di periodik itu tidak perlu dilakukan, kalian hanya mencatat kas dan salesnya berapa. Seperti itu, demikian materi untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.